Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sebuah keresahan finansial yang, jujur aja, kayaknya lagi dialami hampir semua milenial dan Gen Z sekarang. Gini, kalau kalian ngerasa udah kerja keras banget, dapat gaji yang lumayan oke, tapi entah kenapa, pas akhir bulan uangnya itu kayak nguap gitu aja, dengerin ini baik-baik. Kalian sama sekali nggak sendirian. Kita bakal coba bedah secara visual, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi sama kondisi keuangan kita ini? Coba deh kalian lihat kutipan viral yang satu ini. Ada yang curhat, gue udah kerja 7 tahun, gaji 10 juta sebulan, tapi tiap akhir bulan tetap aja bokek. Ada yang salah nggak sih sama gue? Nah, waktu komentar ini muncul, tebak apa yang terjadi? Ratusan orang langsung setuju karena mereka ngerasain hal yang sama persis. Dan kabar baiknya buat kalian yang mungkin lagi ngerasa begini, beneran deh gak ada yang salah sama kalian. Secara matematis, situasinya emang lagi nggak berpihak ke kita. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Misteri gaji 10 juta. Kita bakal usut kemana sebenarnya perginya gaji yang seakan menguap ini. Biar gampang, kita tarik mundur dikit ke tahun 2015. Waktu itu, gaji 10 juta tuh rasanya udah nyaman banget kan? Bisa ngekos enak di Jakarta, makan kenyang, nabung jalan, sesekali liburan juga masih masuk. Tapi lihat sekarang, tekanan finansial yang kalian rasain tuh nyata banget, bukan cuma perasaan doang. Coba ingat-ingat, tahun 2015 harga Indomie goreng paling 2 ribuan kan? Sekarang udah 3.500. Kopi tuku yang dulu 8 ribu, sekarang nyaris 25 ribu. Belum lagi kos-kosan dekat stasiun yang dulunya 1,5 juta, sekarang gila bisa nembus 3-5 juta sebulan. Hampir semuanya naik 2 kali lipat kan? Nah pertanyaannya, apa gaji kita ikut naik 2 kali lipat? Ya pastinya enggak. Lanjut ke bagian 2, realita angka inflasi. Kenapa statistik resmi dari pemerintah kadang kerasa nggak nyambung sama realita di lapangan? Jadi, apa sih sebenarnya biang kerok dari masalah ini? Kalau kita cek data resmi BPS, mereka bilang inflasi kita tuh rata-rata cuma 3-4% per tahun. Kedengarannya aman banget dan terkendali kan? Tapi, tunggu dulu. Coba kita cek realitanya di lapangan. Harga properti itu naiknya bisa di 8-12% per tahun loh. Biaya pendidikan 10-15%. Harga makanan di luar aja kalau dihitung-hitung nyaris naik 100% dalam 1 dekade terakhir. Kok angkanya bisa beda jauh banget? Jawabannya karena data resmi itu masukin ratusan barang yang mungkin jarang banget kita beli, kayak alat elektronik tertentu atau bahan pokok yang masih disubsidi pemerintah. Jadi ya secara teknis di atas kertas mereka benar, tapi angka itu sama sekali nggak mencerminkan pusingnya bayar pengeluaran harian kita. Nah, akibat dari inflasi tersembunyi inilah, daya beli kita sebenarnya udah benar-benar anjlok drastis. Bayangin aja kalau kalian punya uang 10 juta di tahun 2015 dan nominalnya nggak berubah sampai sekarang, daya belinya itu udah turun sekitar 35-40%. Maksudnya gini, uang 10 juta kalian di hari ini itu nilainya cuma setara sama sekitar 6 juta rupiah di tahun 2015. Penurunannya tuh terjadi pelan-pelan banget, tanpa drama. Jadi wajar aja kalau banyak dari kita nggak sadar tiba-tiba uangnya udah nyusut sejauh itu. Terus kalian mungkin mikir, tapi kan ada tuh barang yang harganya nggak naik-naik. Nah, pernah nggak sih kalian beli jajanan favorit, harganya masih sama, tapi kok kerasa lebih cepat habis ya? Ini dia nih, kita masuk ke konsep ekonomi yang lumayan tricky, namanya shrinkflation. Singkatnya, ini tuh strategi licik dari brand di mana mereka nahan harga biar nggak naik, tapi diam-diam mereka ngecilin ukuran atau ngurangin isinya. Dan contoh-contoh ini benar-benar ngegambarin dengan brilian gimana strategi tadi ngecoh kita semua. Jajanan Momogi misalnya. Kalian sadar nggak sih ukurannya dari tahun ke tahun makin imot? Atau keripik kentang yang dulunya isi 80 gram, diam-diam kempes jadi 65 gram. Bahkan sekotak tisu yang biasanya isi 200 lembar, sekarang disunat jadi 180 lembar. Otak kita nangkepnya, oh harganya masih sama kok, padahal value yang kita dapat udah dipotong lumayan banyak. Sekarang kita masuk ke bagian 3, jebakan gaya hidup. Mari kita arahkan cermin ke diri kita sendiri. Oke, inflasi sistemik emang jahat, tapi kita juga nggak bisa bohong kalau inflasi gaya hidup kita sendiri juga ikut andil. Di tahun 2015, nongkrong di warkop, beli baju di Tanah Abang, terus healingnya ke Bandung pakai kereta, itu rasanya udah seneng dan cukup banget. Tapi hari ini, coba deh perhatiin, ekspektasi standar kita udah jauh bergeser. Nongkrong sekarang minimal harus di kafe estetik yang ada wifi kencengnya. Baju kalau bisa minimal yang bermerek. Healingnya, waduh minimal Bali atau nyebrang ke luar negeri. Tanpa kita sadari ekspektasi hidup normal kita ternyata ikut meroket jauh lebih cepat daripada kenaikan gaji kita sendiri. Pertanyaannya, kenapa sih kita ngerasa selalu butuh lebih?
Di tahun 2010, ada studi yang lumayan terkenal dari Daniel Kahneman dan Angus Deaton di Princeton. Mereka neliti hubungan antara uang dan kebahagiaan. Ternyata, kebahagiaan emosional emang bakal naik kalau pendapatan kita naik. Tapi itu cuma mentok sampai titik tertentu aja. Begitu kebutuhan dasar kita udah aman, nambah duit lebih banyak nggak serta-merta bikin kita makin happy. Kurvanya pelan-pelan bakal mendatar. Di dunia psikologi, hal ini punya nama hedonic adaptation. Gampangnya gini, bayangin kalian lagi lari di atas treadmill. Kaki kalian lari kenceng banget, ngos-ngosan, tapi posisi kalian ya di situ-situ aja, nggak maju-maju. Nah otak kita tuh persis kayak gitu kerjanya. Waktu gaji kalian naik, dari 5 juta jadi 10 juta, wah 3 bulan pertama pasti ngerasa kaya raya. Tapi masuk bulan keempat, standar kalian udah bergeser. Apa yang dulu kalian anggap barang mewah, sekarang jadi barang normal. Dan ujung-ujungnya, kalian bakal balik lagi ke titik awal dan ngerasa nggak cukup lagi. Masuk ke bagian 4, psikologi uang dan kebahagiaan. Gimana algoritma membentuk ketidakpuasan kita? Jadi poin krusialnya di sini adalah, selain terjebak di treadmill psikologis tadi, kita juga kena yang namanya relative deprivation atau deprivasi relatif. Ini tuh kondisi di mana kita ngerasa miskin atau kurang, bukan karena kita beneran nggak bisa makan, tapi murni karena kita ngebandingin diri kita sama orang lain. Rasa syukur atau rasa cukup itu hilang seketika waktu kita ngelihat kelompok referensi di luar sana yang kayaknya kok punya segalanya. Zaman dulu, yang namanya perbandingan itu lingkupnya kecil banget. Kita paling cuma ngebandingin diri sama tetangga di satu kompleks. Jadi standar cukup itu masih masuk akal dan gampang dijaga. Tapi sekarang, media sosial udah ngubah itu semua 180 derajat. Kita nggak lagi bandingin diri sama tetangga, tapi sama ribuan highlight kehidupan orang dari seluruh dunia yang udah dikurasi dengan sangat sempurna. Kalian buka HP, lihat anak umur 25 tahun yang udah jadi VIP, atau influencer yang pamer passive income ratusan juta. Kita terus-terusan ngebandingin realita hari-hari biasa kita sama momen puncak kehidupan orang lain. Pantes aja ngerasa kurang terus kan? Tapi, hal yang benar-benar menarik dari slide ini adalah ada riset puluhan tahun yang nemuin fakta mengejutkan soal kebahagiaan. Ternyata kondisi eksternal, termasuk gede kecilnya gaji kalian, itu cuma nyumbang sekitar 10% dari total kebahagiaan. 50% itu genetik bawaan. Nah, lihat potongan kue yang besar ini. 40% sisanya ditentukan sama intentional activities, alias tindakan sadar kalian. Gimana kalian milih untuk merespon dan menghabiskan waktu kalian. Artinya apa? Kendali terbesar buat bahagia itu sebenarnya ada di tangan kalian, bukan di angka yang kecetak di slip gaji. Kita sampai di bagian kelima, 3 solusi praktis. Peta jalan kalian untuk keluar dari jebakan treadmill ini. Oke, sekarang pertanyaannya bukan sekedar gimana dapat duit lebih banyak, tapi gimana caranya biar kita berhenti merasa kurang. Ini bukan obrolan motivasi kosong atau toxic positivity yang cuma nyuruh kalian buat banyak-banyak bersyukur, enggak. Ini soal dapetin kejelasan finansial. Ada 3 langkah super konkret yang bisa langsung kalian coba hari ini juga. Lakuin audit gaya hidup, mulai bangun income stacking, dan stop perbandingan digital. Mari kita bahas satu-satu. Langkah pertama, audit gaya hidup. Coba deh tantang diri kalian buat nyatat pengeluaran selama 1 bulan full. Catat semuanya, dari kopi susu pagi sampai belanja impulsif. Terus bagi pengeluaran itu ke 3 ember ini. Kebutuhan asli, keinginan personal, dan yang terakhir, saya beli ini karena kepengaruh lihat di sosmed. Kalian mungkin bakal kaget banget pas nyadar kalau sekitar 20-30% uang kalian biasanya habis di kategori ketiga ini. Ingat, kalian nggak bakal bisa ngatur uang kalau kalian sendiri nggak tahu larinya kemana. Langkah kedua, income stacking. Di tahun 2026 nanti, ngandelin satu keran gaji aja tuh beresiko banget. Gaji bisa mandek, tapi inflasi jalan terus. Makanya, diversifikasi pendapatan kalian. Dan ini bukan berarti kalian harus nyari kerja tambahan yang ujung-ujungnya cuma nukar waktu dan bikin kalian makin capek. Tapi, investasilah di skill yang bisa dimonetize buat ningkatin leverage kalian. Nilai dari sebuah skill itu nggak ada batas maksimalnya. Terus, langkah ketiga. Kedengarannya gampang banget, tapi prakteknya susah minta ampun. Berhenti bandingin diri sendiri. Caranya, kurasi lingkungan digital kalian dengan sadar dan tegas. Udah, unfollow aja akun-akun yang kerjanya cuma flexing dan bikin kalian ngerasa miskin atau ketinggalan zaman. Ganti feed kalian sama konten edukasi, pengembangan diri, atau ya sekedar akun komedi yang bikin ngakak. Intinya, kalian yang harus aktif milih siapa grup referensi kalian. Jangan biarin algoritma yang milih dan ngedikte standar hidup kalian. Kesimpulannya, ya, inflasi sistemik itu emang nyata adanya. Shrinkflation dan mahalnya biaya hidup itu bukan mitos. Tapi,
jebakan adaptasi hedonik dan rasa selalu kurang gara-gara main sosmed, itu juga sama nyatanya. Dengan paham dua sisi ini, kita jadi punya pikiran yang jernih buat mulai ngambil kendali finansial. Jadi sebagai penutup, coba tanyain ini ke diri kalian sendiri. Apakah selama ini kalian yang sedang mengatur ulang tujuan hidup kalian? Atau jangan-jangan kalian ngebiarin algoritma sosmed yang diam-diam terus ngegeser garis finishnya? Evaluasi lagi dan mulailah ambil alih kendali atas apa yang benar-benar kalian definisikan sebagai kata cukup.